nggak bisa. Jadi kalau kamu kekurangan. Hi everyone, welcome back in my YouTube channel with me Intan, Keke di Belanda. Dan buat kalian yang baru pertama kali ini mampir di YouTube channel aku, halo, salam kenal dari aku. Dan teman-teman, di vlog aku kali ini seperti yang aku bilang, aku bakal ngajak kalian jalan-jalan di kompleks tempat tinggal aku. Dan di video kali ini aku mau sedikit bahas bagaimana sih realita kehidupan di Belanda dalam soal hidup bertetangga. Nah, kebetulan sekali aku itu dari rumah yang lama dan pindah ke rumah yang ini. Tetangga aku itu memang orang Belanda, dan sekarang juga pas aku pindah orang Belanda juga. Jadi samping kanan, samping kiri, depan dan belakang semua orang Belanda. Bahkan di lorong aku ini tempat tinggal aku sekarang, aku rasa cuma aku sendiri yang dari bukan orang Belanda. Terlebih aku dari Asia. Dan buat kalian yang pengen tahu, tonton terus video aku. Dan teman-teman, sekarang aku sudah di jalan. Dan tahu nggak, sekarang itu sudah mau jam 8:30 malam. Dan karena ini sudah mulai musim panas, makanya biasanya itu nanti akan gelap di sekitar 10:30 atau jam 11 malam. Dan teman-teman, seperti yang aku bilang, aku mau sedikit bahas tentang bagaimana sih hidup bertetangga di Belanda. Nah, di Belanda ini mungkin teman-teman juga sudah sering nonton vlog-vlog yang lain. Jadi enaknya itu di Belanda, kita itu tidak suka memusingkan urusan tetangga yang lain. Jadi bahkan mereka itu tidak menanyakan hal-hal yang terlalu private kayak kapan nikah atau yang menikah dan belum memiliki anak. Mereka tidak suka menanyakan hal-hal yang sangat private. Dan juga di sini itu, kalau di Indonesia, kalau misalnya kalau di Indonesia kan kita kalau misalnya kekurangan rica atau keperluan yang lain kan kita bisa minta ke tetangga. Tapi sayangnya di sini tuh nggak bisa. Jadi kalau kamu kekurangan, if you have problem, itu tuh kamu harus belajar untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Dan teman-teman, di sini juga tidak ada orang yang sering kumpul-kumpul kayak di lorong-lorong begitu kan kalau di Indonesia. Di sini tidak, di sini tuh orang Belanda lebih banyak di dalam rumah. Dan di sini juga itu orang sangat menghargai waktu. Jadi kalau memang mereka tidak kerja, biasanya mereka di rumah kayak baca buku atau mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kalau di Indonesia juga kan, kita kalau misalnya bosan di rumah, kita bisa main ya ke rumah tetangga tanpa harus membuat janji. Nah, kalau di Belanda ini nggak bisa. Jadi kalau kamu ke rumah tetangga, kamu harus buat janji dulu, atau mungkin kalau kamu diundang di acara mereka, baru kamu bisa berkunjung di rumah tetangga. Dan sekarang aku udah balik ke rumah. Aku mau lanjutkan topik yang aku bahas tadi. Dan poin selanjutnya yang pengen aku share ke teman-teman. Jadi di Belanda ini, kalau misalnya teman-teman mau buat suatu acara, dan mungkin acara itu bakal selesai lewat dari jam 10 malam, biasanya tetangga bakal datang ke rumah untuk bertanya, apakah kalian merasa terganggu atau tidak. Kenapa demikian? Karena di Belanda ini kita cuma bisa kayak ribut-ribut buat acara begitu, cuma bisa sampai jam 10 malam. Dan kalau misalnya kalian buat acara tersebut dan kalian tidak bertanya ke tetangga, dan tetangga merasa terganggu, mereka bisa telepon polisi dan komplain, dan polisi akan mendatangi rumah kalian. Dan poin selanjutnya soal makanan. Dulu waktu pas aku pindah di Belanda, saudaraku pernah bilang, nanti kalau kamu masak makanan yang agak pedas, mudah-mudahan tidak dikomplain sama tetangga. Karena di sini itu kalau aroma yang terlalu pedas begitu, kadang kita bisa dapat komplain dari tetangga tentang masakan kita. Puji Tuhan sih, selama ini aku masak yang pedas-pedas tidak pernah dikomplain tetangga. Dan aku juga sih kalau masak kayak pedas-pedas itu nggak tiap hari. Biasanya aku masak kayak bikin sambal begitu untuk beberapa hari, atau mungkin untuk 1 atau 2 minggu
aku buat dan aku masukkan di freezer. Poin selanjutnya yang pengen aku share ke teman-teman yaitu berhubung kita kan di sini tidak selalu kumpul-kumpul ya, makanya di lorong aku ini kita setiap setahun sekali atau kadang setahun 2 kali kita buat acara. Yang pertama itu namanya Build Face. Jadi kita yang tinggal di satu lorong, kita bawa kue, minuman, dan kita rame-rame makan bersama-sama. Nah itulah waktunya para tetangga ngobrol, berkumpul untuk membicarakan banyak hal. Dan juga kadang misalnya awal tahun itu kita suka mengadakan face atau acara untuk kumpul-kumpul tetangga. Dan teman-teman, demikianlah vlog aku kali ini tentang kehidupan bertetangga di Belanda. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Dan kalau ada nih informasi tentang Belanda yang pengen teman-teman tahu atau vlog yang pengen kalian aku buat, silahkan komen di kolom komentar atau DM kita di Instagram. Terima kasih Sobat Uni tapi video sampai selesai, sudah meluangkan waktu teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, and see you on my next video. Dadah, thank you.